Pemirsa pasti kenalkan dengan yang satu ini. Ayo tebak. Ini bukan magic loh pemirsa. Yang satu ini disebut cardistry alias freestyle kartu. Karena bukan sulap, maka keterampilan tangan yang satu ini dibutuhkan latihan tekun hingga bertahun-tahun loh. Halo pemirsa Panorama, kartu-kartu ini merupakan milik dari komunitas Indonesian Card Artist Regional Yogyakarta. Tapi kartu-kartu ini bukan buat main remi loh pemirsa, tapi buat main seni kartu. Nah, gimana sih keseruannya komunitas ini bermain trik-trik yang unik? Simak terus liputan Panorama berikut ini. Indonesian Card Artist Regional Yogyakarta adalah nama resmi komunitas ini pemirsa, berdiri sejak 2011 silam. Nah, komunitas ini biasa berkumpul dan saling asah keterampilan di Los Angkringos, Prawiro Taman, Yogyakarta. Nah, untuk menjadi florist seperti ini, syarat utamanya adalah rajin ngulik dan punya satu set kartu remi berstandar internasional. Yang biasa digunakan untuk bermain remi di luar negeri adalah merek Bicycle ini pemirsa. Ini bukan kartu magic loh, ini kartu biasa, cuma sudah menjadi standar remi internasional. Jadi sejarahnya itu kami semua kebanyakan berawal dari magic ya. Jadi magic kan nggak pernah terpisah dari kartu remi. Tapi lama-kelamaan kami beralih ke florist. Florist sendiri itu lebih ke seni permainan kartu. Jadi ibaratnya freestyle kartu lah kalau bahasa umumnya. Jadi kumpulnya itu kami ngumpul-ngumpul bareng sesama yang suka-suka kartu aja. Tapi Regional Jogja ini berdiri tahun 2011. Tapi untuk Indonesian Card Artist sendiri itu udah berdiri lama. Pusatnya itu di Jakarta. Dan Indonesian Card Artist sendiri di seluruh Indonesia ada. Jadi awal kita pertama kali bermain florist itu ada trik dasarnya namanya Charlier card. Jadi memisahkan setengah bagian satu deck ini, jadi dipotong seperti ini. Terus didorong pakai jari telunjuk. Ini trik paling dasar. Trik-triknya tuh ada berupa cutting ya. Cutting itu namanya duo, itu dasar. Ini. Terus ada permainannya itu aerial. Jadi kartunya agak melayang. Ada juga spring. Menjadi florist artinya Anda harus benar-benar mengenal kartu Anda. Makanya tidak heran, para pemain ini bisa betah seharian memainkan kartu-kartu ini di tangan mereka. Halo pemirsa Panorama, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota dari Indonesian Card Artist Regional Yogyakarta. Kalau boleh tahu apa sih Mbak kesulitan atau tantangannya belajar main kartu kayak gini? Kesulitannya tuh sebenarnya lebih ke proporsi tangan gitu. Kadang karena tangan kita tuh bentuknya beda-beda ya. Ada yang jarinya panjang, ada yang jarinya pendek. Nah, tantangannya adalah menaklukkan nih 52 kartu ini ke dalam genggaman tangan kita. Entah itu mau tangannya gendut-gendut atau tangannya kecil-kecil gitu. Kalau tangannya kecil tapi dia bisa memainkan kartunya dengan baik, dia akan jago mainnya gitu. Tapi kalau walaupun tangannya besar tapi dia nggak bisa handling kartunya dengan baik, ya berarti dia harus menemukan caranya dan latihan lebih keras lagi biar dia bisa nge-handle kartunya itu. Seperti itu. Kartu-kartu yang dimainkan ini ternyata didapat dengan harga yang tidak murah.
Harganya bervariasi, mulai dari Rp45.000 hingga Rp2 juta. Nah, semakin mahal kartu biasanya bernilai tinggi, entah karena limited edition atau memang edisi spesial dari pabriknya pemirsa. Ya, jadi memang misalnya seperti saya ya, saya pertama kali nyentuh kartu itu sekitar tahun 2011. Tapi bukan berarti karena sekarang sudah 5 tahun main, saya lebih jago atau lebih nggak jago dibanding anak yang baru main 2 tahun. Karena bisa saja anak yang baru main 2 tahun dia latihannya setiap hari 20 jam. Padahal saya 5 tahun sehari cuma latihan 1-2 jam. Jadi memang belum menentu bahwa semakin lama pertama kali nyentuh kartu, belum tentu dia lebih jago dibanding yang lebih sering latihan. Jadi memang kuncinya di latihan. Keterampilan lebih diutamakan karena belum tentu bahwa move-nya apabila mainnya lebih cepat, lebih bagus, tidak. Karena kita lebih ke mengincar yang smooth, sesuatu yang tidak terlalu cepat tapi juga tidak terlalu lambat, tapi itu menarik untuk dilihat. Apabila mainnya terlalu cepat, penontonnya juga nggak bisa ngelihat karena memang terlalu cepat. Jadinya keterampilan untuk memamerkan sesuatu, keterampilan untuk bertampil di depan orang awam itu juga sangatlah penting. Jadi saat ini, terutama di Indonesia, memang ada beberapa orang yang masih menganggap bahwa kartu remi itu tabu karena biasanya digunakan untuk judi. Tapi kita ambil sisi seninya saja, jangan diambil sisi negatifnya. Jadi saya harap untuk orang Indonesia, terutama komunitas-komunitas seperti ini, bahwa ini itu sebenarnya berseni. Poinnya di situ. Zaga Raditya ini juga punya sedikit harapan nih buat Anda semua pemirsa. Ia menekankan bahwa bermain kartu tidak identik dengan judi. Ambil positifnya saja. Apalagi cardistry ini justru menampilkan sisi seni keterampilan tangan yang indah. Oke deh, maju terus Ica Jogja.